Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Baik, di video ini saya membuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fonetik dan fonologi Arab. Istilah dalam pembahasan bunyi bahasa yang sering kita dengar antara lain itu ada fonetik dan fonologi. Namun, kali ini yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana hubungan atau kaitan antara fonetik dan fonologi. Fonetik dan fonologi sama-sama membahas tentang bunyi bahasa. Bahkan para ahli membagi studi tentang bunyi ini menjadi dua, yaitu fonetik dan fonologi. Akan tetapi, lapangan kajian dan batasan keduanya berhubungan satu sama lain. Fonetik meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalannya dan menurut sifat-sifat akustiknya. Sedangkan fonologi meneliti bunyi bahasa tertentu menurut fungsinya. Misalnya dalam fonetik, bunyi P dalam bahasa Inggris dilafalkan dengan menutup kedua bibir lalu melepaskannya sehingga udara keluar dengan meletup. Contoh dalam fonologi, dalam bahasa Indonesia, L dan R berbeda secara fungsional atau secara fonologis karena membedakan kata seperti rupa dan lupa. Maka untuk bahasa Indonesia, L dan R merupakan fonem yang berbeda. Contoh lainnya dalam bahasa Arab yaitu kalimat taktubu dan yaktubu. Kata yang pertama itu taktubu dengan huruf ta, dan kata kedua itu dengan yaktubu dengan huruf ya. Itu ya dan ta merupakan fonem yang berbeda. Baik, selanjutnya itu ragam fonetik. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris atau ilmu aswat an-nutqi. Fonetik artikulatoris adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh indera mulut atau lidah. Contohnya, jika kita berbicara, maka udara yang di sekitar kita akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Yang kedua itu fonetik akustis, yaitu fonetik akustis ini menyelidiki sumber bahasa berdasarkan aspek fisiknya, yaitu berupa frekuensi, getarannya, sumber atau intensitasnya. Yang perlu diperhatikan dalam fonetik akustis ini itu ada 3. Yang pertama frekuensi atau getarannya. Jadi diukur bagaimana perhitungan waktunya. Yang kedua yaitu amplitudo. Amplitudo adalah intensitas suara. Jadi bagaimana bunyi terdengar atau tidaknya. Yang ketiga yaitu resonansi. Resonansi terjadi bila suatu benda bergetar karena pengaruh suatu bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber. Yang ketiga yaitu terakhir fonetik audiotoris atau ilmu aswat as-sam'i. Fonetik audiotoris ini fokus mempelajari mekanisme penerimaan bunyi berdasarkan penangkapan indera pendengaran kita. Jadi, bagaimana pendengaran kita ini menerima bunyi tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ilustrasi gambar untuk membedakan 3 jenis fonetik ini. Baik, selanjutnya itu tempat artikulasi atau makhorijul huruf. Menurut para ahli bahasa, banyak pendapat mengenai pembagian tempat artikulasi ini. Namun kali ini saya akan membahas pembagian tempat artikulasi yang terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu bilabial atau al-aswat asy-syafawiyah. Bilabial ini merupakan keluarnya huruf pada kedua belah bibir, yang mana bagian bibir atas menjadi artikulator pasif dan bagian bibir bawah menjadi artikulator aktif. Dalam bahasa Arab, huruf yang terdapat pada bilabial ini yaitu ada huruf mim, ba, dan waw. Selanjutnya yaitu labiodental atau al-aswat al-asnaniyah asy-syafawiyah. Labiodental ini merupakan keluarnya huruf pada gigi atas dan bibir bawah. Bagian gigi atas yang menjadi artikulator pasif dan bibir bawah yang menjadi artikulator aktif. Dalam bahasa Arab, huruf yang terdapat di dalamnya yaitu huruf fa.
Selanjutnya yaitu interdental atau al-aswat bainal asnan. Interdental merupakan keluarnya huruf pada gigi atas dan pinggir lidah, di mana bagian gigi atas ini menjadi artikulator pasif dan bagian pinggir lidah menjadi artikulator aktif. Hurufnya dalam bahasa Arab yaitu do, dal, dan ta. Selanjutnya itu laminual veolar atau al-aswat al-asnaniyah al-lithawiyah. Ini merupakan keluarnya huruf dari bagian gusi dan bagian depan lidah. Bagian gusi ini menjadi artikulator pasif dan bagian depan lidah menjadi artikulator aktif. Hurufnya dalam bahasa Arab yaitu ada nun, lam, dod, dal, to, dan ta. Selanjutnya itu apicoalveolar atau al-aswat al-lithawiyah. Ini merupakan keluarnya huruf pada bagian gusi dan pinggir lidah, yang mana bagian gusi menjadi artikulator pasif dan bagian pinggir lidah menjadi artikulator aktif. Hurufnya yaitu dalam bahasa Arab ada zai, sod, sin, dan dal. Selanjutnya itu palatal. Palatal ini merupakan keluarnya huruf pada bagian langit-langit mulut dan bagian tengah lidah. Bagian langit-langit mulut ini menjadi artikulator pasif dan bagian tengah lidah menjadi artikulator aktif. Hurufnya dalam bahasa Arab yaitu ada ya, jim, dan shin. Selanjutnya itu velar. Velar merupakan keluarnya huruf pada bagian belakang langit-langit yang lunak dan bagian belakang lidah. Belakang langit-langit yang lunak ini menjadi artikulator pasif dan belakang lidah menjadi artikulator aktif. Dalam bahasa Arab hurufnya yaitu ada kho, goin, dan kaf. Selanjutnya itu uvular atau uvular ini merupakan keluarnya huruf pada langit-langit mulut yang menonjol ke bawah yang menjadi satu-satunya artikulator. Sedangkan bagian belakang lidah tidak sampai pada batas bersentuhan dengan bagian langit-langit mulut. Hurufnya dalam bahasa Arab yaitu huruf qaf. Selanjutnya yaitu glotal. Yang terakhir glotal atau al-aswat al-hanjariyah. Glotal merupakan keluarnya huruf pada bagian tenggorokan yang menjadi satu-satunya artikulator untuk menghasilkan suara. Hurufnya yaitu ada ain, hamzah, ha, dan ha. Berikut dalam bentuk bagan bahasa Arab.